Perkenalkan, saya David Cidayan Siedari. Saya peserta Laksar CPNS Golongan 2 dari Kabupaten Simalungun, Angkatan 7, Kelompok 2, nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Tugas ini diberikan oleh Bapak DRS Ikhwan Faizan Nasution, MAP. Selamat menyaksikan. Berikut adalah gambar mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas itu terdiri dari satu itu konsep akuntabilitas, kemudian mekanisme akuntabilitas, kemudian akuntabilitas dalam konsep, dan yang terakhir adalah PNS akuntabel. PNS akuntabel ini adalah kewajiban dari PNS yang memiliki capaian. Untuk konsep akuntabilitas itu sendiri terdiri dari aspek-aspek tingkatan dan akuntabilitas publik. Aspek-aspek yang ada pada konsep akuntabilitas itu adalah akuntabilitas merupakan hubungan, berorientasikan hasil, memerlukan laporan, dan memiliki konsekuensi serta untuk perbaikan kinerja. Untuk tingkatan akuntabilitas yang paling rendah dimulai dari akuntabilitas personal, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, hingga stakeholder. Pada akuntabilitas publik memiliki jenis akuntabilitas vertikal dan horizontal, dan memiliki fungsi untuk kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian mekanisme akuntabilitas. Alat akuntabilitas di Indonesia antara lain perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel itu harus memiliki pertama itu kepemimpinan, kemudian integritas, kemudian kepercayaan, kemudian transparansi, kemudian kejelasan, keseimbangan, konsistensi, dan responsibilitas. Responsibilitas ini terbagi atas dua. Yang pertama itu responsibilitas perorangan, dan yang kedua itu responsibilitas institusi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Kemudian itu akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama transparansi dan akses informasi. Yang kedua praktek kecurangan dan perilaku korup, misalnya suap, itu merupakan bagian dari perilaku korup. Yang ketiga itu penggunaan sumber daya milik negara. Misalnya ini kita lihat ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah konflik kepentingan. Kemudian menjadi PNS yang akuntabel. Dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalisme, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Kemudian ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, yang ketiga itu komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayan publik, yang keempat itu kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kemudian kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang terakhir profesionalitas jabatan. Kemudian perilaku PNS. Perilaku PNS itu harus sesuai dengan kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara. Kemudian mind mapping tentang nasionalisme. ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas, maka ASN harus memiliki yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab,
kemudian yang ketiga itu pesawat Indonesia, kemudian yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gunanya itu adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah presentase mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme saya. Semoga bermanfaat buat kita. Maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.